ويرزقنا كما لا نخلص باليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح شيخنا وعلينا في الدين خصوصا إلى روح أهل بهذا الدين في الشيخ الإمام الدين السيوطي والشيخ الحلبي ثم إلى أرواح كي محمد زيني بن عبد الغني انظر وتقول وكي محمد الثاني وكي محمد بن أمسان الداني وكي سبيل الرشاد الأسمالي وكي سيمكن بن أم السير ثم إلى أرواح سادتنا ونساءنا ثم إلى نبي كي بشر بن أبي بكر وكي رزقي ذو القرنين بن الأسمد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن والجنة بالنيات الفتوح والمطاع والبصر والصلاة على الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى في صلاة الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنا وعنكم. قال رضي الله عنه suratul makiyati makiyatun wa ayatuha arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhaman bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah wa idza bariqal basaru wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazana ila rabbika yawma idzinil mustaqbar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Ila akhiril ayat. Sadaqallahu maulana al-azim. Suratul Qiyamati makiyatun wa ayatuha arba'una. Surah Al-Qiyamah
adalah termasuk dari surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wa ayatuha arba'una, dan jumlah ayatnya adalah 40. Surah Al-Qiyamah termasuk dari surat yang ke-75 dari Mushaf, memiliki 197 kata dan 652 huruf. Disebut dengan surah Al-Qiyamah karena di dalamnya menceritakan tentang hari kiamat. Nama lainnya hari kiamat itu adalah Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ats, hari pembalasan. Sehingga seorang ulama berkata, laisal id liman labisal jadid, innal id liman khawfa yawmal wa'id. Hari raya itu bukan untuk orang yang hanya sekedar berpakaian baru. Hari raya itu adalah untuk orang yang tertanam di dalam hatinya rasa takut terhadap hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Kalau seumpama kita dapat berita nanti jam 12 siang mati lampu, pasti kita mempersiapkan segalanya. HP dicas, air penuh-penuhin, siapin ini, siapin itu, mau mati lampu jam 12 siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih berita sama kita, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Atau ada lagi, kullu man 'alaiha fan. Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita semua bakalan mati. Kalau ada berita jam 10 pagi, jam 12 siang bakalan mati lampu, kita mau persiapkan diri untuk itu. Nah sekarang Allah ngasih berita bahwa kita semua bakalan mati. Pertanyaannya, udah mau persiapkan diri atau belum? Seorang pelari tangguh ketika dalam satu perlombaan, kalau dia udah mencapai finish, mau mencapai finish, larinya bikin kencang apa kendor? Kalau dia udah mau nyampe finish, larinya bikin kencang. Manusia itu umur 60, umur 70, berarti kan udah mau mencapai finish, ibadahnya kendor kencang. Jangan yang mentang-mentang untung saya baru 20 tahun ini. Untung saya baru 30 tahun ini, belum mencapai finish. Gak mesti juga. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. La zaidatun fil mawdi'aini. Huruf la pada ayat la uqsimu biyaumil qiyamah adalah tambahan pada dua tempat.
wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh aku bersumpah dengan nafsu yang selalu mencela. Dua ayat ini diawali dengan la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Maka la pada dua tempat, la pada dua ayat adalah la zaidatul, la yang menjadi tambahan dalam i'rab ilmu nahwu. Ai litakidil qasami, artinya untuk menguatkan satu sumpah. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan hari kiamat. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan nafsu yang selalu mencela. Allati talumu nafsaha. Apa itu nafsul lawwamah? Allati talumu nafsaha, nafsu yang selalu menyalahi akan dirinya sendiri. Wa ini jitahada bil ihsani, sekalipun manusia itu bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Wa ini jitahada bil ihsani, walaupun manusia itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Itulah ciri orang mukmin. Mereka memperbanyak ibadah dan ketaatan, sedangkan di dalam hatinya selalu bertanya-tanya, apakah ibadah saya diterima atau tidak. Sedangkan orang-orang munafik mengisi kehidupannya dengan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, dan di dalam hatinya tertanam Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Kalau nafsu itu sudah memiliki ketenangan, yang sudah lebih condong kepada ketaatan, kepada ibadah, kepada kebaikan, itu namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang sudah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada nafsul ammarah, nafsu yang kecenderungannya itu justru kepada hal-hal yang negatif, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kelalaian, kemalasan, masih belum terkendali. Nafsul ammarah, inna nafsal ammarata bisu. Nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kejahatan. Nah, di tengah-tengah antara itu adalah an-nafsul lawwamah. Nafsu yang di satu sisi dia berbuat dosa dan menyesal, yang di satu sisi dia berbuat kebaikan, di dalam hatinya selalu dia berkata, ibadah saya masih banyak dari kekurangan, ibadah saya diterima atau tidak. Wa ini kita hadap bil ihsan, walaupun manusia itu bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Itu namanya nafsul lawwamah. Wa jawabul qasami mahdhufun, dan jawab dari sumpah itu adalah mahdhufun, dibuang.
Setiap ada huruf qasam pasti ada jawab. Setiap ada syarat pasti ada jawab. Maka jawab qasam di sini dibuat ai lanab'atsunna, artinya sungguh kami akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sungguh kata Allah, kami benar-benar akan membangkitkan mereka semua dalam satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Inilah yang disebut dengan Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'thi, Yaumul Qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasannya kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Ayahsabul insanu, apakah mereka mengira, apakah manusia menduga? Ail kabiru, artinya manusia di sini orang kafir. Allan najma'a idhamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang mereka. Lil ba'thi wal ihya'i, untuk dibangkitkan dan untuk dihidupkan. Kata Allah, orang kafir itu selalu bertanya, selalu ada keraguan, apakah tulang-tulang yang sudah hancur berserakan menjadi tanah akan dihidupkan kembali? Maka Allah menjawab, bala, tentu. Qadirina ala an nusawwiya banana, bala, tentu. Qadirina, kami mampu, kata Allah, ala an nusawwiya banana, untuk menyempurnakan jari-jari tangan mereka. Bukan hanya tulangnya, bahkan nanti tulang itu akan dibungkus kembali dengan daging seperti kejadian semula. Bala, tentu. Najma'uha, kami akan mengumpulkan tulang-tulangnya. Qadirina ma'a jam'iha, kami mampu untuk mengumpulkan semua itu. Ala an nusawwiya banana, untuk menyempurnakan jari-jarinya. Kata banana adalah ditafsirkan wahwal asabi'u, yaitu jari-jari tangan mereka. Banan ay asabi', banan artinya jari-jari tangan. Ay nu'idu idhomaha, nu'idu idhomaha kama kanat ma'an sigoriha, artinya nu'idu idhomaha, kami akan mengembalikan tulang-tulangnya kama kanat, seperti semula. Ma'an sigoriha, bersama kecilnya. Fakaifa bil kabirati, apalagi tulang-tulang yang besar. Tulang-tulang yang kecil-kecil saja kami akan bentuk kembali seperti semula. Bagaimana tulang-tulang yang besar? Bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan justru manusia menghendaki berbuat buruk di hadapannya. Bal yuridul insanu liyafjura, bahkan justru manusia menginginkan untuk berbuat keburukan.
Al-lamu zaidatun, lam pada lafaz liyabjuro adalah tambahan. Wa nasbuhu bi an muqaddaratin, dan yang menasobkannya adalah an yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan. Li'an yabjuro, ditakdirkan liyabjuro. Ai an yukadzibu amamahu, artinya bahwa mereka mendustakan hari yang ada di hadapannya. Apa itu hari yang ada di hadapannya? Ai yaumul qiyamati, artinya hari kiamat. Banyak di antara mereka mendustakan hari kiamat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub li Syekhil Imam Al-Ghazali ada satu riwayat Nabi katakan, maktubun ala sakil arsy ana muti'u man ata'ani wa muhibbu man ahabbani wa mujibu man da'ani wa ghafirun liman istaghfarani. Ada tulisan di tiang arsy, kata Nabi. Tulisan itu adalah 4 kalimat dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah berfirman, ana muti'u man ata'ani, aku ini adalah zat yang akan selalu mentaati kepada setiap manusia yang taat kepadaku. Orang yang taat sama Allah, Allah turutin apa yang Dia mau. Ati'ni fima amartuk wa la tu'adzibni fima yasluhuk. Taati aku, kata Allah, dan tidak perlu kau mengajarkan kepadaku sesuatu yang terbaik untukmu. Intinya taat. Yang kedua, kata Allah, wa muhibbu man ahabbani, aku ini adalah zat yang akan selalu mencintai kepada setiap manusia yang cinta kepadaku. Kalau kita cinta terkadang kepada seseorang, cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi jika di hati kita cinta kepada Allah, pasti Allah akan menerima, menyambut dan membalas cintanya lebih besar dari cintanya itu. Yang ketiga, wa mujibu man da'ani, aku ini adalah zat yang akan selalu menerima permintaan setiap manusia yang meminta kepadaku. Yang keempat, wa ghafirun liman istaghfarani, dan aku ini adalah zat yang akan selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang memohon ampunan kepadaku. Dalla alaihi, yang menunjukkan atas hal itu adalah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, manusia selalu bertanya-tanya kapankah hari kiamat itu terjadi. Yas'alu ayyana, manusia selalu bertanya-tanya, ayyana, aymata, kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat itu terjadi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, manusia itu selalu bertanya-tanya kapan kiamat itu terjadi. Ketika Nabi sedang memberikan pengajaran, tiba-tiba datang orang Arab Badui
yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi? Persis seperti ayat ini kan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia itu selalu bertanya-tanya kapan hari kiamat itu terjadi. Sampai Nabi sendiri pernah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi? Orang itu nanya kapan kiamat terjadi, Nabi balik tanya, ma'adatalah. Kamu nanya hari kiamat itu kapan terjadi, memang bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk menemui hari kiamat? Dalam bait syair itu dikatakan, innal mautal ladzi la manja minal mauti walladzi nuhadiru ba'dal mauti ahdha anha. Setiap kita takut kepada kematian, tetapi yang sebenarnya justru yang harus lebih kita takutkan adalah perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Kita takut sama kematian. Kapan kiamat itu datang? Kapan kematian itu datang kepada kita? Padahal tidak akan satu pun ada manusia yang terlewat dari kematian. Justru yang harus lebih kita takutkan, yang menjadi prioritas dari apa yang akan kita persiapkan adalah segala perkara yang ada setelah kematian. Setelah mati, manusia nanti tinggal di dalam kubur dengan waktu yang begitu panjang. Lalu setelah di alam kubur akan menemui hari kiamat, yaumul mahsyar. Dari yaumul mahsyar nanti digiring kepada penghitungan amal baik, amal buruk yang disebut dengan mizan. Nanti penerimaan kita dari tangan kiri atau dari tangan kanan, lalu digiring ke yang namanya sirat, berjembat di atas satu jembatan yang di bawahnya neraka jahanam berhubung kepada surganya Allah. Begitu panjang. Satu riwayat dalam kitab Fathul Bukhari Bisyarhil Bukhari, Fathul Bari Bisyarhil Bukhari, itu yang namanya sirat 5.000 tahun mendatang, 5.000 tahun turun, 5.000 tahun naik. Semuanya 15.000 tahun manusia berjembat di atas sirat. 5.000 tahun lurus, 5.000 tahun turun, 5.000 tahun naik, 15.000 tahun. Itu jembatan yang menghubungi antara mahsyar dengan surga. Ayat sabul yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia selalu bertanya-tanya kapan hari kiamat itu terjadi. Soal istihza'in wa takdzibin, sebagai pertanyaan istihza', soal istihza'in, pertanyaan mengolok-olok, wa takdzibin, dan pertanyaan mendustakan. Pertanyaan orang yang ngolok-ngolok, pertanyaan orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya. Fa'idha bariqal basaru wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Fa'idha bariqal basaru, maka apabila pandangan mata telah bingung, kalau kata orang Betawi, lala, lolo, pandangan mata yang bingung. Bikasrir lo'i wa fathiha,
dengan dikasrohkan ro dan menfathahkannya. Boleh dibaca fa'idza baraqal basaru, boleh fa'idza bariqal basaru. Dahisha wa tahayyara, artinya pandangan mata yang dahisha, panik, wa tahayyara, bingung, lima ro'a mimma kana yukadzibu bihi, lantaran segala sesuatu yang dia lihat dari hal-hal yang dahulu ia mendustakannya. Ketika apa yang dia dustakan, yaitu hari kiamat, ternyata terjadi, maka pandangan mereka bingung, pandangan mereka panik, pandangan mereka ketakutan. Wa khosafal qamaru, dan apabila hilang cahaya bulan, azlama wa dhahaba dawuhu, menjadi gelap dan menjadi sirna cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamaru, dan ketika dikumpulkan menjadi satu matahari dan bulan, fatola'a minal maghribi, maka keduanya terbit dari arah barat. Au dhahaba dawuhuma, atau sirna cahaya keduanya. Matahari dan bulan pada hari kiamat akan terbit keduanya dari arah barat. Wa dzalika fi yaumil qiyamati, dan hal itu terjadi pada hari kiamat. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, maka ketika itu yaqulul insanu yawma idzin, manusia berkata pada hari itu, ainal mafar, kemanakah tempat berlari? Ainal mafar, kemana kita akan berlari? Ainal mafar, kemana kita akan menyelamatkan diri? Ketika terjadi hari kiamat, semua manusia panik, semua manusia bingung, semua manusia ketakutan, dan mereka semua berkata, ainal mafar, kemana kita akan berlari? Ainal mafar, kemana kita akan menyelamatkan diri? Ainal mafar al-firaru, artinya kemana kita akan menuju, kemana kita akan berlari. Kalla la wazara ila rabbika yawma idil mustaqor. Kalla, jangan begitu, tidak akan sekali-kali terjadi seperti itu. La wazara, tidak ada tempat perlindungan, ila rabbika yawma idil mustaqor, pada hari itu kepada Tuhan pula tempat berdiamnya manusia, tempat berkumpulnya manusia. Kata Allah, la wazara, la malja'a, artinya tidak ada tempat perlindungan. Yatahassanu bihi, yang ia akan menjadikan benteng keselamatan dengan sebabnya. Ila rabbika yawma idil mustaqor, pada hari itu kepada Tuhan pula tempat berkumpulnya manusia. Mustaqarrul khalaiqi, menjadi tempat berkumpulnya manusia. Mustaqarrul khalaiqi, menjadi tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Untuk apa? Fayuhasabuna,
maka mereka akan diperhitungkan, mereka akan dihisab, mereka akan diperiksa. Setelah diperiksa, wa yujazawna, lalu mereka akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan mereka. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Ajibah Al-Hasani, beliau mengajarkan kepada kita, syai'ani idza amilta bihima asabta bihima khairat dunya wal akhirati. Dua perkara yang apabila kalian mampu melakukan dua perkara ini, maka dengan sebab dua perkara ini engkau akan meraih kebahagiaan, kebaikan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, ta'malu ma takrahu idza ahabbahullah, melakukan segala sesuatu yang kau benci ketika hal itu dicintai Allah. Yang kedua, wa tatruku ma tuhibbu idza karihahullah, meninggalkan segala sesuatu yang kau cintai ketika hal itu dibenci oleh Allah. Apa saja yang dicintai oleh Allah, maka kita kerjakan, walaupun kita benci, walaupun kita gak suka, walaupun kita gak demen. Contoh, jam 3 udah bangun, mengerjakan sholat tahajud, beribadah, melakukan ketaatan, itu perkara yang kita benci. Nafsu itu pengen tidur, nyaman-nyaman, santai-santai. Tapi jam 3 kita bangun, sesuatu yang kita benci, tapi tetap kita kerjain karena di dalamnya ada hal yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai ketika hal itu di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah kita tinggalin, walaupun kita suka, walaupun kita cinta, walaupun kita demen. Nafsu itu pengennya yaitu tadi bermalas-malasan, bernyaman-nyaman, bahkan inginnya bermaksiat. Yang kita cintai kita tinggalin karena di dalamnya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Itu maknanya. Yang pertama, ta'malu ma takrahu idza ahabbahullah, melakukan apa saja yang dibenci ketika hal itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, meninggalkan apa saja yang dicintai ketika hal itu dibenci oleh Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin, manusia pada hari itu diberitahukan bima qaddama wa akhkhar, dengan segala amal perbuatan yang telah berlalu dan yang akan datang. Bi awwali amalihi wa akhirihi, dengan amal yang pertama kali dia kerjakan dan amal yang paling terakhir dia kerjakan. Pada hari kiamat, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Tiap-tiap manusia dikasih tahu dari semua amal perbuatannya, baik yang buruk ataupun yang baik, dari yang pertama sampai yang terakhir, nggak pernah terlewat. Pertama kali kamu ambil balik, kamu melakukan ini.
dan sampai akhir kehidupanmu sebelum kematian kamu melakukan begini, semuanya dibacain. Fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada yang mendapatkan amal ibadahnya itu banyak sehingga bahwa fi isyatin radiyah, benar-benar dia dapat keridhaan Allah. Ada yang kejahatannya, keburukannya, kezalimannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka neraka hawiyah adalah tempatnya. Wa amma man tagha wa atarul hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang selalu saja dalam kehidupan dunia tidak pernah mau ngerti dibilangin, tidak percaya dengan apa yang dinasihatin, maka di dalam kehidupan akhirat maka neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Sedangkan manusia yang dalam kehidupan dunianya selalu mengikuti nasihat-nasihat yang baik, takut kepada Tuhannya, selalu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, nanti di akhirat surga adalah tempat tinggalnya. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu atas diri mereka sendiri akan menyaksikannya. Syahidatun artinya benar-benar akan melihatnya. Setiap manusia, balil insanu ala nafsihi basira, bahkan pada hari itu setiap manusia benar-benar akan melihatnya, benar-benar akan menyaksikannya terhadap apa yang pernah dia kerjakan dalam kehidupan dunianya. Tantiku jawarihuhu bi amalihi, seluruh anggota badannya akan berbicara dengan semua amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Anggota badannya semua akan berbicara dengan segala apa yang pernah dia lakukan. Walhaku lil mubalaghati, dan haknya pada tak marbutoh pada kalimat basiro lil mubalaghati adalah untuk menguatkan. Kata basiro benar-benar manusia itu akan melihat anggota badannya berbicara, mengadukan kepada Allah dengan segala apa yang pernah dia kerjakan dalam kehidupan dulu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini dalam surah Yasin kami kunci rapat mulut mereka. Justru yang akan berkata kepada kami adalah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang pernah mereka perbuat di dalam kehidupan. Fala budda min jazaihi, maka pasti mereka akan mendapatkan balasannya. Fala budda min jazaihi, maka pasti mereka akan mendapatkan balasannya. Balasan apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang dia lakukan akan mendapatkan balasan kebaikan.
Kalau buruk yang dia lakukan, maka akan mendapatkan balasan keburukan dari apa yang dia lakukan. Walau alqa ma'adira, walaupun manusia itu melontarkan alasan-alasan. Ma'adir, ma'adir artinya alasan-alasan. Jam'u ma'diratin, kata ma'adiro itu ma'adir jamak dari ma'diratun, artinya alasan-alasan. Kamu berbuat ini, dia beralasan, ya Allah begini. Tidak ada alasan, kata Allah. Ala ghairi qiyasin, bentuk ma'adir atas selain kias, artinya bukan bentuk asli dalam ilmu tasrif. Karena ma'adir itu jamak tanpa huruf ya. Ma'diratun jamaknya ma'adir. Ma'diratun jamaknya ma'adir. Tapi di sini ma'adir menggunakan ya. Itu artinya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan huruf menunjukkan memiliki tambahan arti yang lebih luas. Dalam ilmu tasrif, ma'diratun jamaknya ma'adir, bukan ma'adir. Maka yang itu ditambahkan untuk menambahkan makna yang lebih luas. Ai lau ja'a bikulli ma'diratin, artinya seandainya dia datang dengan seluruh alasan, ma'qubilat minhu, niscaya tidak akan diterima alasan itu darinya. Seandainya manusia semuanya datang membawa alasan-alasan, maka 1000 alasan tidak akan diterima. Karena yang menjadi saksi bukan siapa-siapa, yang menjadi saksi anggota badan mereka sendiri. Qala ta'ala li nabiyhi wallahu a'lam bissawab, sampai la tuharriku bihi lisanak litakjal bihi inna alaika jam'ahu wa qur'an. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Apa pembedaan sebelumnya? Apa pembedaan mengenai harus yang mati dan termasuk bisa banyak yang pada masa itu sama semuanya juga sebaik bisa. Ya, maksudnya padang masyar itu setelah pembesaran kematian itu, apakah umat sebelum itu pada yang berapa sudah bisa. Oh iya. Yang pertama, apakah para nabi, apakah para rasul sama memberitakan tentang hari kiamat? 124.000 nabi, 313 rasul, 104 kitab dan suhuf, 100 suhuf, 60 suhuf untuk Nabi Allah Syekh, 10 suhuf untuk Nabi Allah Ibrahim, 30 suhuf untuk Nabi Allah Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani-nya, Zabur dengan bahasa Kibti-nya, Injil dengan bahasa Suryani-nya, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Semuanya tidak lain tujuannya mengkhabarkan, memberitakan kepada manusia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, bahwa ada hari kiamat setelah kehidupan dunia ini,
bahwa ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya sama. Dari zaman Nabi Allah Adam itu sudah diceritakan bagaimana nanti akhir kehidupan dunia ini. Wahai Adam, kamu tinggal di dunia, yang dunia itu akan ada hari kehancuran, yaitu hari kiamat. Yang kedua, di mahsyar, setelah manusia itu dibangkitkan dari dalam kubur, bukan hanya bangsa manusia kumpul di situ, bangsa malaikat, bangsa binatang, bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia kumpul semua di situ. Yauma takunul jibalu kal-ihnil manfush. Pada hari itu, di mahsyar itu, gunung-gunung berterbangan nanti. Pada hari kiamat itu seperti laron-laron yang tumpuk. Dan manusia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa di mahsyar, sehingga berbondong-bondong lari ke Nabi Adam. Kita nyari keselamatan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi, urusan masing-masing. Diusir. Lari berbondong-bondong kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya sama gitu, diusir. Bahkan nanti manusia itu bertumpuk-tumpuk karena saking banyak. Dan tidak ada satupun yang berpakaian, kecuali para nabi, kecuali para rasul, kecuali para syuhada, siddiqin, dan sholihin. Semuanya telanjang, baik laki maupun perempuan. Dan laki-laki pada hari mahsyar itu kemaluannya belum terkhitan, persis seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Semuanya telanjang, berkumpul bukan hanya umat manusia. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adibu adabahu ahad wala yutiku wathaqahu ahad. Berbondong-bondong ke Nabi Adam, berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim, berbondong-bondong ke Nabi Isa, ke Nabi Musa, semuanya sama, diusir masing-masing, urusin masing-masing. Maka semuanya akan datang kepada Nabi kita Muhammad. Nabi berkata, ana laha. Maka Nabi memohon kepada Allah bukan untuk umatnya saja, tetapi untuk semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Untuk apa? Segera diproses perhisaban, ditentukan mana surganya, mana nerakanya. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar Nabi, karena syafaat itu menyeluruh untuk semua umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya manusia doang, binatang dari zaman Nabi Adam itu kumpul juga di situ, semua di situ. Bangsa setan, bangsa iblis, bangsa jin, bahkan bangsa malaikat. Ada lagi? Lihat ibu-ibu. Ya. Haji Dwi kedengeran ya? Kalau Haji Dwi aja nggak dengar, apalagi saya gitu. Gimana gitu? Dia kalau berdosa segala bertobat
Iya, kalau dalam kehidupan dunia dia pernah berdosa, lalu dia bertobat, apakah nanti di akhirat dihisab atau tidak? Oh, seperti itu ya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta ibu minat dambi kaman la dambalah." Orang yang bertaubat dari perbuatan dosanya maka sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Itulah makna taubatan nasuha. Orang yang bertobat nanti dalam kehidupan dunia ini Allah sudah hapus catatannya. Allah bikin lupa malaikat-malaikat yang mencatat dosanya. Allah membuat lupa saksi-saksi yang menyaksikan dia berbuat dosa. Apakah anggota badannya, apakah bumi, pohon-pohon, benda padat, benda cair yang menyaksikan perbuatan dosanya akan dibuat lupa oleh Allah, dan nanti di akhirat tidak akan ada perhisaban bagi orang yang sudah benar-benar taubatan nasuha. Di zaman Nabi ada orang yang kerjaannya gali kuburan. Ketika ada seorang perempuan cantik kembang desa meninggal, setelah dikuburkan, ini tukang gali kubur menggali kubur ini perempuan, dibuka dinding airnya, dibuka kain kafannya, lalu dizinahi di dalam kuburnya. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Setelah selesai melakukan itu, tiba-tiba ini mayit perempuan bangun. Kalau bahasa kita diomel-omelin nih orang, lu gak ada takutnya lu ya, lu ntar bakalannya kesini juga. Kau melakukan dosa besar di dalam kubur yang engkau sendiri akan masuk ke dalamnya. Tidakkah kau takut kepada Allah? Gue bentar dulu. Kotak-kotak bercucuran keringat. Buru-buru dia tutup itu kuburan sambil menangis, sambil bercucuran air mata. Dia menuju kepada pasir, sujud kepada Allah, menangis sejadi-jadinya, meratap menyesali perbuatan dosanya, sampai itu pasir basah dengan air mata. Di pagi hari dia datang kepada Rasulullah, ingin menyatakan taubat. Ya Rasulullah, saya ingin taubat, tapi dosanya terlalu besar. Apakah akan diterima taubat saya oleh Allah? Kata Nabi, semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau manusia taubat. Pasti diampuni, pasti diterima. Tapi dosa saya terlalu besar ya Rasulullah. Diampuni apa enggak? Diampuni. Sampai bahasa kita, Nabi itu, emang dosa kamu apa sih? Akhirnya karena ditanya begitu, dia ceritain, kaget Rasulullah, berdiri Rasulullah dan berkata kepada ini orang, jangan dekat-dekat di sini ya, pergi kamu, pergi. Aku khawatir azab akan menimpa dirimu, justru akan mengenai orang yang hidup sezaman denganmu. Pergi, diusir oleh Rasulullah. Yang menjadi wasilah kita dengan Allah Rasulullah, diusir oleh Rasulullah, mau kemana? Akhirnya ini orang langsung menuju kepada pasir, kembali lagi ke tempat dia sujud semalam.